Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini kembali kita diberikan kenikmatan olehnya berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman dan tentunya juga nikmat masih istiqomahnya kita di atas jalan menuntut ilmu, terlebih dan terkhususnya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu alat untuk memahami sumber dari agama Islam. Dan tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih berada di dalam rangkaian mabniyat, yaitu kata-kata yang terkategorikan mabni, yaitu suatu kata yang keadaan akhirnya bina, tidak mengalami perubahan, meskipun posisinya berbeda-beda di dalam kalimat. Maka kita telah mempelajari huruf seluruhnya itu mabni dan isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Dan kita pelajari mayoritas isim itu apa? Mayoritas isim itu mu'rab karena dikatakan oleh penulis Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala al-aslu fil asma'i al-i'rabu, kata beliau, ya kan? Al-aslu fil asma, asal pada isim seluruhnya al-i'rab, dia i'rab. Namun ada beberapa isim yang terkategorikan mabni. Maka disebutkanlah oleh beliau mulai dari domir, mulai dari isim isyarah pun ada yang mu'rab, yaitu apa? Hadani, hatani. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul juga ada yang mu'rab. Apa? Alladani, allatani. Berikutnya ada apa lagi? Isim, isim istifham. Nah, isim istifham pun ada yang mu'rab, yaitu lafal ai. Kemudian ada isim syarat. Isim syarat pun juga ada yang mu'rab. Apa? Yaitu lafal ai juga. Kemudian adalah isim-isim fi'il, semua mabni isim-isim fi'il. Ya. Kemudian ada al-a'dad al-murakkabah gitu. Kemudian berikutnya adalah ba'du zuruf, sebagian zorof, semisal haitsu, amsi, qatu, al-an, id, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kata yang mabni dari kalangan fi'il. Dan fi'il ini ada tiga berdasarkan waktu terjadinya: fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Dari ketiga fi'il berdasarkan waktu terjadinya, maka ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mabni, fi'il yang mabni itu disepakati kemabniannya ya. Nah, yaitu apa? Fi'il madi dan fi'il amr. Loh, fi'il mudhari bagaimana? Ya, fi'il mudhari itu dia mu'rab, tetapi bisa menjadi mabni.
disebabkan adanya sebab-sebab tertentu. Kita akan bahas pada pembahasannya tersendiri. Maka di sini kita lihat qala al-musannifu hafizahullah taala al-aslu fil af'alil bina, ya. Al-aslu fil af'ali al-bina'u. Nah, al-aslu fil af'ali al-bina'u. Nah, ini distabilokan atau digarisbawahi kaidah asal pada fi'il itu bina. Berbeda pada asal di isim, ya kan? Nah, kalau asal pada isim i'rab, kalau asal pada fi'il bina gitu. Nah, di sini kita lihat wa fal madi kulluhu, maka fi'il madi kulluhu seluruhnya mabniyun. Oke, betul ya, mabni. Kemudian wal amru kulluhu mabniyun, sama. Betul ya. Nah, sedangkan yang mudhari' wal mudhari'u minhu, dan fi'il mudhari' di antaranya mabniyun, ada yang mabni, wa minhu, dan di antaranya lagi mu'rabun, ada yang mu'rab. Maka fi'il mudhari' ya pembahasannya diakhirkan dalam pembahasan kita kali ini. Maka kita didahulukan dalam buku ini pembahasan fi'il madi dan fi'il amr, karena memang telah disepakati kemabnian dari keduanya. Untuk mudhari' ada pembahasannya tersendiri. Karena di antara fi'il mudhari' ada yang mabni dan juga ya ada yang mu'rab gitu ya. Nah, kita fokus kepada fi'il madi terlebih dahulu. Nah, silakan dibaca. Al-madi. Silakan. Man yurid an yaqra? أنا أستاذ. Halo Ustaz. Baik. بسم Tafadhal. الله. Bismillah. الماضي مبني دائما وله ثلاث حالات. Nah, الأول. tarjim. نعم. نعم أستاذ. fi'il madi mabni seterusnya, dan dia mempunyai tiga keadaan. Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini dikatakan fi'il madi hukumnya apa? Mabni. Dan ada daiman selamanya. Senantiasa mabni fi'il madi itu. Jadi fi'il madi nggak ada yang mu'rab. Dan kemabniannya si fi'il madi ada tiga keadaan mabninya dia tuh. Nah, kita lihat yang pertama. Mabninya keadaannya seperti apa? Fadal, lanjut. Al-awwalu yubna 'alal fathi. Naam. Yubna 'alal fathi. Pertama, keadaan mabninya fi'il madi itu mabni atau dia dimabnikan 'alal fathi, di atas harokat fathah. Kapan fi'il madi itu ya mabninya di atas fathah? Kapan fi'il madinya itu mabni di atas fathah? Kita lihat. Setidaknya di sini ada 4 ya. Pertama, Idza lam yattasil bihi syai'un nahwu kataba fahima. taib. Ketika fi'il madi itu huruf terakhir dari fi'il tersebut, atau dalam pembahasan ilmu sharaf, karena fi'il itu kan tersusun dari 3 huruf ya, yaitu fa, a, la. Huruf pertama dari fi'il disebut fa fi'il, huruf kedua dari fi'il itu disebut ain fi'il, dan huruf terakhir dari fi'il disebut lam fi'il. Ini terambil dari apa? Wazannya. Maka di sini ada 2 kata kerja yang dicontohkan oleh penulis, yaitu kataba dan fahima. Kataba telah menulis, fahima telah faham. Ya, jadi yang dimaksudkan idza lam yattasil bihi syai'un. Nah, setelah ba di sini disebut lam fi'il. Fahima, ma di situ disebut lam fi'il. Nah, setelah ma
tidak bersambung sesuatu pun, ya, sesuatu. Nah, ya. Maka seketika itu fi'il madi langsung mabninya di atas fathah. Kedua, Awittasalat bihi ta'ut ta'nitsis sakinati. Nahwu katabat fahimat. ya ini bisa sakinati atau sakinatuna untuk ta. Nah, awita salat bihita ta'nis as-sakinah. Atau ketika fi'il madi bersambung, ya, dengan apa? Nah, tak sukun. Tak sukun penanda muannas. Berarti apa? Ketika lam fi'il madi itu bersambung dengan tak sukun. Contohnya kata ba, fahima. Nah, ada tak sukun di akhirnya. Katabat, fahimat. Kita tahu katabat, fa'ilnya adalah domir mustatir. Jawazan takdiruhu hiya. Begitupun fahimat. Maka dia tetap mabninya di atas fathah. Ya. Nah, berikutnya ketiga. Nah, yang ini berarti kita bisa jelaskan yang pertama dalam yatasil bihi syai'un di sini ya tidak termasuk apa? Tak sukun penanda muannas. Gitu, syai'un yang di pertama ini. Maka syai'un yang di pertama ini bisa kita maksudkan adalah domir-domir berharokat, yaitu domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi kalau nanti lam fi'il itu bersambung dengan domir-domir mutaharik, yaitu domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il, maka si fi'il madi tersebut tidak lagi mabni di atas fathah, melainkan dia nanti mabninya di atas keadaan yang lain. Lanjut. Au aliful itsnaini. Nahwu kataba fahima. Nah, ini ketika bersambung dengan alif, berarti juga sama, alif tidak termasuk dari sesuatu yang pertama tadi. Ya, nah, karena apa? Ketika bersambung dengan alif, si fi'il madi tetap mabninya di atas fathah. Terakhir lanjut au dhamir. Au dhamiru nasbin. Nahwu dorobani, dorobaka, dorobahu, dorobana. Nah, atau ketika si fi'il madi bersambung dengan domir nasab. Domir nasab ini adalah domir-domir yang nantinya kedudukannya menjadi apa? Maf'ulun bi. Ya, nah contoh seperti dorobani, ya, dorobaka, dorobahu, dorobana. Nah, tetap baknya itu dibaca apa? Fathah. Baknya kita tahu apa? Lam fi'il ya, huruf terakhir fi'il. Tetap dia fathah. Jadi mabninya di atas fathah. Dorobani nunnya apa di situ? Nun wiqayah namanya. Karena memang ma'ruf ya, kalau suatu kata bersambung dengan ya sukun dia di kasroh. Nah, akan tetapi fi'il tidak berlaku harokat kasroh di sana. Nah, ya tidak berlaku harokat kasroh pada pada fi'il. Adapun fi'il-fi'il yang jazm di kasrah itu karena sebab bertemunya dua sukun. Selepas dari bertemunya dua sukun nggak ada lagi fi'il-fi'il yang di kasrah. Seperti itu, ya. Maka di sini untuk melindungi terkasrohkannya huruf ba tatkala bersambung dengan ya mutakalim di sini kedudukan sebagai maf'ul bi objek, maka dibantulah oleh nun wiqayah sehingga si huruf ba pada fi'il madi doroba tidak kasrah ya dan tetap ya berada di atas eksistensi fathahnya. Doroba. Mabni alal fathi. Nah, kita masuk keadaan kedua. Keadaan kedua, mabninya si fi'il madi. Kalau tadi kita udah clear membahas mabninya fi'il madi, keadaan pertama yaitu mabni di atas fathah. Sekarang, ya benar, baca lagi. Yubna ala sukuni idza tasala bihi ta'ul fa'ili. Nahwu katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Nah, inilah yang domir nasab. Ah, ini ya sebentar, ada pertanyaan langsung saya jawab saja. Apa yang dimaksud dengan domir nasab, Ustadz?
Iya, domir nasab itu adalah domir mutasil ya. Domir nasab itu adalah kalau yang kita bahas tadi itu domir mutasil, domir yang bersambung dengan fiil, akan tetapi dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kita tahu maf'ul bih kan apa? Nasab ya. Berarti domir tersebut apa? Mabni fi mahali nasbin nanti. Mabni kan domir kita udah belajar. Domir itu apa domir? Mabni atau mu'rab? Mabni ya. Mabninya fi mahali apa nanti ketika dia menjadi maf'ul bih ya fi mahali nasbin. Maka disebutlah domir nasab. Ya, contohnya tadi ya seperti dorobani, dorobaka, dorobahu, dorobana. Mana domir nasabnya? Dorobani, mana domir nasabnya? Ya, dorobaka, mana domir nasabnya? Ka, artinya dorobaka apa? Dia laki-laki telah memukulmu. Dorobani artinya apa? Dia laki-laki telah memukulku. Ku, kamu. Nah, itu kan domir yang berkedudukan sebagai objek. Dalam hal ini domir nasabnya adalah domir mutasil. Gitu. Jadi domir nasab itu ada yang mutasil, ada yang munfasil. Nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, ya sebelumnya juga sudah kita bahas tuh yang apa namanya domir ya. Walaupun belum dimasukkan contoh domir nasab yang munfasil oleh penulis. Kita akan pelajari nanti di pembahasannya tersendiri. Sampai sini bisa difahami terkait domir nasab? Ya, Izin Ustaz, ya, nah. itu kenapa dinamakan nasab ya domirnya? Berarti ada yang domirnya marfu gitu, rofa dan lain-lain. Ada. Kenapa dikatakan domir nasab? Karena domir tersebut berada pada mahal nasab, pada posisi nasab, gitu. Ya. Oh, Nah, kenapa domir tersebut berada pada posisi nasab? Ya karena menempati kedudukan si maf'ul bih. Maf'ul bih kan apa? Kedudukan yang nasab. nasab. Iya. Domir rofa ada, ya. Nah, nih domir rofa itu apa? Domir-domir yang berkedudukan pada posisi rofa. Nah, domir-domir yang berada pada posisi rofa. Berarti dia menduduki apa? Ya, jabatan kata atau kedudukan-kedudukan kata yang memang itu hukumnya rofa. Seperti domir yang terletak di awal kalimat. Domir munfasil. Huwa. Nah, huwa ini dia terkategorikan sebagai domir rofa. Gitu ya. Nah, huwa ini terkategorikan sebagai apa? Domir rofa. Kenapa huwa ini terkategorikan sebagai domir rofa? Karena domir huwa ini apa? Ya bisa Mubtada. berkedudukan sebagai mubtada. Contoh aja. Huwa ustazun. Nah, huwa apa irobnya? Mubtada. Domir ya kan? Mabni alal fathi fi mahalli raf'in. Mahal Raf'in. itu artinya posisi ya. Pada posisi rofa. Nah, mubtada dia sebagai mubtada gitu. Ustadzun khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'ihi adamatu zahiratu ala akhirih. Hakadha i'rabuhu. Begitu i'rabnya. Ada pertanyaan lagi atau mungkin feedback Nah, dari jawab? Ustaz, itu berarti di situ ada dua domir ya, Ustaz ya. Betul sekali, ada dua domir ya pada ini ya kalimat-kalimat dan mulai dari dorobani sampai dorobana. Betul Mhm. sekali, ada dua domir. Nah, kita ambil satu contoh saja di sini doroba ya. Doroba di sini kan kalau diterjemahkan apa? Dia laki-laki telah memukulmu. Dia laki-laki itu adalah domir yang tersembunyi, kedudukannya menjadi fa'il untuk doroba. Munya, munya itu kan kamu. Nah, itu adalah domir kaknya yang berkedudukan sebagai objek. Gitu ya. Baik, Ustaz, jelas. Barakallahu fikum. Wasik barakallah. Lanjut. Yubna ala sukun idza tasala bihi. Nah, keadaan kedua dari mabninya fi'il madi, dia itu mabni di atas sukun. Nah, kita sudah singgung tadi
Bahwasanya si fi'il madi itu mabni di atas sukun kapan? Ketika dia bersambung dengan sesuatu tentunya. Dan sesuatu yang dimaksud adalah domir mutahari. Alias domir-domir yang nantinya berkedudukan sebagai fa'il. Nah, berarti nanti domir-domir ini disebut juga domir rofa. Ya, karena dia berada pada mahal rofa. Kedudukan sebagai fa'il. Gitu. Lihat di sini. Kata betu, ya. Kata beta, kata beti, kata tuma, kata tum, kata tuna, kata betu. Nah, huruf baknya ini yang kita sebut tadi lam fi'ilnya sukun. Nah, inilah keadaan si fi'il madi mabni ala sukun karena lam fi'ilnya disukun. Apa penyebabnya? Karena dia bersambung dengan huruf ta yang berharokat doma. Di mana huruf ta berharokat doma itu adalah domir. Ya, disebutnya apa? Domir mutasil yang berada pada posisi rofa. Nah, domir yang bersambung dengan fiil, namun dia berada pada posisi rofa. Begitu. Jadi kita katakan huruf tak di sini, ya huruf tak di sini kita katakan apa? Domirun muttasilun, domir yang bersambung. Ya, domir kan mabni. Kita jelaskan domirun muttasilun mabniun. Nah, mabninya si huruf tak ini apa? Alat domi kan dia domah tuh kan alat domi fi mahalli raf'in pada posisi rafa fa'ilun sebagai fa'il gitu. Begitupun nah jadi tu di sini adalah ana, tak di sini adalah anta. Ini namanya domir mutasil teman-teman, ya domir mutasil. Nah jadi domir mutasil itu kalau dia mutasil dengan fi'il bisa dua gitu. Dia bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih. Tapi kalau domir-domir mutasilnya bentuknya seperti ini, ya, ananya dengan tu bukan dengan ya mutakalim, berarti domirnya mutasil fi mahali raf'in sebagai fa'il. Itu beda sama yang dorobani tadi. Kita tahu ya sukun di situ juga perwujudan dari domir ana. Ya mutakalim itu adalah domir mutasil ana, tapi kedudukannya beda di situ. Ya, kalau di dorobani ya mutasilnya berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia mahalnya nasab. Kalau tu di sini dia perwujudan dari ana juga dan tu juga domir mutasil, tapi di sini beda kan dengan yang mutakalim? Beda karena dia apa? Berada pada posisi rofa dan kedudukannya pun menjadi fa'il. Gitu ya. Kata beti ini perwujudan dari apa? Ti-nya nih, anti. Jadi fa'il ya, berarti kata ti apa artinya? Kamu perempuan telah menulis. Kata tuma gitu kan. Ini perwujudan dari apa? Domir antuma, kalian dua orang. Kata tum, ini perwujudan dari apa? Tumnya antum, kalian laki-laki. Kata tunna ini perwujudan dari apa? Domir antunna, kalian perempuan. Berarti kata tunna artinya apa? Kalian perempuan. Kata tunna artinya apa? Kalian, Telah Kalian- menulis. kalian perempuan telah menulis. Betul sekali, kalian perempuan telah menulis. Nah, ya. Berikutnya nafail. Nafail ini perwujudan dari domir nahnu, katabna, fahimna, darasna, dzakarna. Katabna artinya kita telah menulis. Fahimna artinya kita telah paham. Darasna begitu. Nah, kita telah belajar. Dan seterusnya. Kemudian nun niswah. Nun niswah ini adalah nun jamak perempuan. Ya. Nah, kata benar, fahimna, darasna, dzakarna, maka di dalam fiil-fiil ini ya dia perwujudan fa'ilnya domir apa? Domir hunna gitu. Kata benar berarti artinya apa? Mereka perempuan telah menulis. Fahimna artinya mereka perempuan telah
Paham. Darosna mereka perempuan telah belajar. Nah, nah, barakallahu Mereka fiik. atau dia, Pak Ustadz? Hmm? Mereka atau dia? Dia Mereka dong. Mereka perempuan. kan tuna kalau mereka. Tunna itu kan kalian perempuan. Ini nih kata tunna. Kata tunna itu kalian perempuan telah menulis tunna. Tunna itu perwujudan dari apa? Antunna gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz? Taib ya. Kalau yang nak, nak di situ, naknya tidak ada alif, berarti kita sapa dia dengan sebutan apa di sini? Nun niswah. Ya, nun niswah atau nun inas. Ya, nun penanda jamak perempuan. Nah, penanda jamak perempuan di sini, perempuan yang jamaknya apa? Goibah. Itu nggak hadir. Mereka kan berarti kan bentuknya jamak mereka. Mereka mereka perempuan. Kalau dia perempuan itu kan sukun. Di sini pembahasannya ketika fi'il madi mabninya di atas fathah. Tuh kata bat. Ya, iya, betul-betul. Nah, gitu ya, kata bat. Nah, jadi dia diakhiri apa tak sukun. Fi'il madi ketika diakhiri tak sukun menandakan fa'ilnya adalah goibah mufroda. Gitu. Satu perempuan atau domir hia. Kita masuk ke keadaan mabninya fi'il madi yang ketiga. Yubna ala dhammi. Nah, kapan fi'il madi itu mabninya di atas dhammah? Idza tasala bihi apabila dia bersambung dengan wawul jamaah. Nah, kalau bersambung dengan wawul jamaah berarti fa'ilnya domir apa nih? Domir hum. Ya, domir hum. Gitu. Contohnya kata bu, mereka laki-laki telah menulis. Darosu, mereka laki-laki telah belajar. Dan seterusnya. Dzakaru, istaghfaru. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke fi'il amr. Nah, ya. Kita masuk ke fi'il amr. Al-amru mabniyun daimah. Ah, ini pendapatnya siapa? Ulama Basrah. Ya, pendapatnya ulama Basrah. Ya. Karena fi'il amr itu ketentuannya mukhtalafun fihi diperselisihkan. Ya. Sebagaimana di dalam kitab Tawdihul Maqasid ya wal Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik dikatakan wa ammal amru famadhhabul basriyin annahu mabniyun فذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام الأمر مقدر. Fi'il amr menurut Madrasah Basrah dia ya mabni dan ini yang kita pelajari sesuai dengan pendapat Syekh Khalid Abdul Aziz dalam kitab ini ya An-Nahw wa Tatbiq. Sedangkan Madrasah Kufah ya mengkategorikan fi'il amr apa? Mu'rab. Alasannya apa? Majzum dengan lamul amr yang muqaddar. Ini saya pernah bahas ketika membahas kitab At-Tufaha fin Nahwi ya. Teman-teman yang ikut nanti bisa dimurajah dari sana. Makanya ya, makanya orang-orang Basroh ya, orang-orang Basroh itu ulama-ulama Basroh dia membagi fiil ya menjadi apa? Ti tiga fiil madi, mudhari, amr. Tetapi kalau madrasah Kufah membagi fiil menjadi berapa? Du? Menjadi dua. Iya, yaitu apa? Fiil madi dan fiil mudhari saja. Kok enggak? Nah, fiil amr enggak dimasukkan sama madrasah Kufah.
Kenapa? Karena fi'il amr itu turunan dari fi'il mudhari yang dijazm. Nanti perangkat jazmnya muqaddar alias tidak terlihat dan terbaca dalam kalimat seperti itu, ya. Dan pernyataan ini ditulis oleh banyak ulama-ulama bahasa, diantaranya ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ham'ul Hawami'. Barakallah fiik. Kita fokus di sini berarti pada pendapatnya Syekh Khalid Abdul Aziz yang mengikuti Madrasah Basroh, dan itulah jumhur, ya, dan itulah jumhur. Nah, yaitu apa? Mabni, ya, fil amr itu apa? Mabni. Bahkan dikatakan juga oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi dalam kitab beliau Ad-Durrah Al-Bahiyah, kitab tersebut syarah dari matan Mutammim Al-Ajurumiyah. Walaupun beliau katakan fil amr itu mukhtalaf, ya diperselisihkan, beliau merajihkan bahwasannya yang rajih adalah mabni. Warajihu annahu mabniyun. Nah, itu bahasa dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi dalam kitabnya Ad-Durrah Al-Bahiyah Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Nah, ya. Gitu. Jadi yang rajih, ya, naam, adalah apa? Mabni. Gitu. Namun kalau ada yang menghukumi fil amr mu'rab, ya jangan terlalu disalah-salahkan, ya. Begitu. Baik. Nah, di sini dikatakan al-amru mabniyun daiman. Nah, walahu arba'u halatin. Nah, dia punya 4 keadaan nih fil amr. Ya, 4 keadaan mabni begitu. Pertama, yubna ala sukun. Nah, yubna ala sukun. Jadi mabninya fil amr itu pertama dia di atas sukun. Kapan? Pada 2 tempat. Ya, pada 2 tempat. Nah, idza tasala bihi, idza tasalat bihi nunun niswah. Nah, kalau si fi'il amar bersambung dengan nun niswah atau nun inas, berarti yang menjadi fa'ilnya apa tuh? Antunna saat ini. Ya, bukan hunna nih. Beda. Ya, ketika fi'il madi bersambung dengan nun inas, maka fa'ilnya domir hunna. Tapi kalau fi'il amar, ya, karena fi'il amar itu hanya berlaku untuk apa? Domir-domir yang diajak bicara. Ya, Khotob. nggak berlaku untuk goib. Ini fi'il amar loh, ya. Bukan fi'il mudhari yang dijazm dengan lamul amr. Beda. Gitu. Kalau fi'il mudhari yang dijazm dengan lamul amr, itu juga maknanya perintah, dan itu bisa memerintahkan orang yang gak hadir. Contoh lafal dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, faliyakul khairon auliyasmut. Faliyakul itu kan maknanya perintah. Cuma secara halus, maka terjemahnya hendaklah gitu. Tapi yakul, domirnya goib, huwa gitu. Maka hendaknya dia berbicara khairan yang baik, auliyasmut, atau dia hendaknya diam kalau nggak bisa. Gitu. Nah, kalau di sini fil amr sigohnya, kita harus tahu sigoh bentuk fil amr, maka fa'ilnya sudah pasti apa? Mukhatab. Nah, berarti ketika bersambung dengan nun niswah di sini apa? Ya antunna yang menjadi fa'ilnya. Di antara contoh diberikan oleh penulis di sini yaitu uktubna, isyrahna, ya, is'aina, istaghfirna, uktubna, tulislah oleh kalian perempuan. Ya, contohnya apa? Ya muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, uktubna, begitu. Ya, atau ya talibat, ya, nah, wahai para penuntut ilmu perempuan, gitu, uktubna, tulislah, isyrahna, jelaskanlah, gitu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan beliau sertakan di sini contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Mana fiil-fiil amr yang dia bersambung dengan nun niswah di situ? Aqimna. Hakimna. Gimna, apalagi? Atina. Ati'na. Atina. Atina. Betul. Ati'na. Kemudian ati Ati'na. Gimna, tegakkanlah salat. Atina, tunaikanlah zakat. Ati'na, taatilah Allah dan Rasulnya.
Baik. Nah, idza kana sahih hal akhiri. Ya. Kalau si fiil amr itu sahih akhir, ya. Jadi fiil itu kan ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir berarti ya dia berasal dari huruf apa namanya fiil-fiil mu'tal diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilatnya entah ya alif ya kan, wow gitu. Nah, maka di sini dia sahih akhir ya. Kalau fiil amarnya sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai' dan tidak bersambung akhir dari eh, huruf terakhir fiil amarnya itu dengan sesuatu, maka dia sama mabni di atas sukun. Udrus, uktub, iftah, ijlis. Nah, berarti di sini ketika apa? Failnya apa? Domir anta. Karena nanti kalau fiil amr failnya domir anti sudah bersambung pasti akhirnya dengan sesuatu yaitu bersambung dengan huruf ya gitu. Nah, kalau dia bersambung dengan alif ya nanti fathah lah dia gitu ya. Nah, berikutnya. Au ittasala bihi domiru nasbin atau bersambung dengan domir nasab. Nah, domir nasab berarti di sini domir-domir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih lagi ya. Akrimni, apa artinya akrimni? Muliakanlah olehmu saya. Gitu. Jadi, seorang laki-laki berbicara kepada laki-laki yang lain dan menyuruh laki-laki yang lain itu untuk memuliakan si yang nyuruh. Akrimhu, ya. Muliakan oleh, ya, muliakanlah oleh kamu dia itu. Akrimna, muliakanlah oleh kamu kita, ya. Nah, di situ jadi apa? Maf'ul bi. Keadaan mabninya fil amr yang kedua yubna 'alal fathi. Nah, kapan di sini? Idza basyarathu nun taukid. Kalau bertemu secara langsung dengan nun taukid, ya. Uktubanna, iftahanna, istaghfiranna, ud'wanna. Nah, ini ud'wanna ini dia kan fiil apa? Fiil yang mu'tal akhir tuh. Ud'wanna. Nah, huruf wawunya gitu. Muncul dan diharokati fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Gitu ya. Nun taukid itu ada dua teman-teman, sakilah dan khafifah. Kalau di sini kan nunnya bertasdid berarti nun taukid sakilah. Nah, terus kalau nun taukid khafifah itu bentuknya gimana? Sukun, bukan tasdid. Baik, ya. Keadaan mabni fiil amr yang ketiga. Yubna ala hadfi harfil 'illah idza kana mu'tal al-akhir. Ya. Idza kana mu'tal al-akhir. Nah, yang ketiga, fil amr itu mabni di atas penghilangan huruf ilat ya sudah jelas. Berarti ini fiilnya fiil mu'tal akhir. Ketika fil amr huruf ilatnya dihilangkan, ya kan? Idza kana mu'tal al akhir. Kalau si fil amr itu mu'tal akhir. Dan tentunya juga walam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, tidak bersambung akhir dari si fiil amr itu dengan apa? Sesuatu huruf yang lain. Contohnya ud'u, is'a, irmi, ud'u ini asalnya apa? Ud'u ada wawunya. Tapi karena dia fil amr sigohnya ya mau nggak mau wawunya itu harus dihilangkan. Jadinya seperti itu ud'u ya. Paham? Izin Pak Ustadz Nah, bertanya Pak Ustadz, ya. kalau misalnya dia bersambung dengan eh, apa namanya domir perempuan jamak, Ustadz gimana? Jadi udah unna, jadi hampir sama dengan taukid kah?
Mm-mm. Berarti sama ya, itu bentuknya ya, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ya. Nanti tinggal lihat konteks kalimatnya saja berarti ini yang mana dia artinya gitu ya. Apakah taukid, apakah dia bersambung dengan domir apa nama domir tunah gitu ya, antuna. Iya, betul. Nah, karena apa? Karena kalau wawunya ketemu, kalau wawunya kita bisa bedakan kalau nanti dia sama nun taukid, wawunya kan muncul nih. Ini dia contohnya nih. Ud'uwanna dan fathah. Kalau dia bersambung dengan apa? Nun nun taukid. Bisa dipahami? Paham itu istilah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut di sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Ud'u ila sabili rabbik. Nah, di situ ada ud'u di surah An-Nahl, kemudian ada wanha. Wanha ini fil amarnya. Huruf ilat apa yang dihilangkan di sana? Wawu Ustaz. Hmm? Wow ya. Nah, wanha, wanha, wanha. Wanha. Huruf ilat apa dihilangkan di sana? Alif layinah. Alif ya alif mukaddarah, Ah, gitu ya. alif Nah, maksurah. kalau misalkan ya dia bersambung dengan nun niswah, si fiil-fiil mu'tal ini, contoh seperti uda'u, ya, maka jadinya bagaimana? Uda'u, uda'una, Wan, oh, uda'u, ya, uda'una, paham? Jadi tasrifnya bagaimana? Uda'u, ya, uda'wa, uda'u, nih, afwan, dihilangkan ya. Uda'u, ya. Kalau uda'u berarti kita i'rabnya apa? Fi'il amr mabni ala hadfi harfil Fi'il lah, illah. ya kan? haswilah. Nah, kemudian ada ud wa. Nah, kalau ud wa kita i'rabnya bagaimana? Nanti di keadaan yang keempat sih seperti ini. Dia mabni ala hadfin nun. Kan asalnya ud'uwani. Nah, nunnya hilang. Ini kalau nyuruh dua orang, ya. Nah, kemudian
Yang anti bagaimana? Ud, Udoi. udai. Oh, udai. Iya, udai. Nah, ya, anti. Nah, kalau yang antuna, ud'una. Allahu a'lam. Gitu ya. Dan sama nanti fiil-fiil mu'tal yang lainnya. Nah, kemudian au ittasala bihi dhamiru nasbin. Atau bersambung dengannya domir nasab. Maka sama ketika bersambung dengan domir nasab, dia mabni ala hadfi harfin illah. Ihdini, ihdini. Contoh di surah Al-Fatihah itu apa? Ihdina, ihdina. Ada ya-nya nggak di situ di surah Al-Fatihah? Ada ya-nya nggak tuh? Nggak ada. Ihdina shiratal mustaqim. Nggak Nggak ada. ada. Naknya di situ apa? Naknya di situ. Nafail. Naknya di situ apa? Nak domir muttasil. Ya, mabni fi mahalin nasbin sebagai maf'ul bi. Naknya di situ. Ya, ihdina di ayat yang keenam itu ya. Paham sampai sini? Nah, ihdina itu mabni, ihdi, mabni, fi, mabninya Hadfil apa? Mabni ala hadfi illah. harfil illah. Mabni di atas penghilangan huruf. Kehilangan huruf ilat. Iya, di atas penghilangan huruf, di atas penghilangan huruf ilat, gitu ya. Nah, ihdina. Naknya jadi objek maf'ul bi. Tunjukilah ya Allah gitu. Jadi yang menjadi mukhatabnya siapa di situ? Allah. Kita kan berdoa di situ minta gitu. Tunjukilah kami. Kami di sini jadi objek gitu. Agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdina. Nah, ya. Nah, ini dia nih. Tapi beliau tidak sertakan ayat Al-Qur'annya ya, ihdinas siratal mustaqim. Baik. Nah, masuk keadaan yang keempat nih, terakhir. Karena dia arba'u halatin ya. Yubna ala hadfin nun. Nah, mabninya fil amr yang keempat, keadaannya adalah mabni di atas penghilangan huruf nun. Kapan? Idza tasala bi akhirihi aliful isnain. Kalau bersambung dengan alif isnain, ya, begitu. Atau bersambung dengan wawul jamaah atau ya mukhatabah. Kalau nggak salah tadi kesebut sama saya mabni di atas fathah ini ya, ketika bersambung dengan alif ya. Enggak ya, itu salah. Nah, kalau nggak salah tadi saya kesebut tuh. Contoh, saya ngasih contoh apa tadi itu? Udrusa atau uktuba gitu, itu enggak ya. Nah, uktuba meskipun baknya di fathah, itu bukan berarti dia mabni di atas fathah. Karena Mabni ada di sini, sukun kah itu? enggak. Bukan apa? Ini keadaan yang keempat. Mabninya di atas penghilangan huruf nun, gitu Bu. Yang betul seperti itu. Karena apa? Alifnya di situ adalah alif isnain. Kita baca lagi yang keempat. Fil amr itu mabni di atas penghilangan huruf nun kalau dia bersambung dengan alif isnain. Alif isnain itu adalah alif-alif yang dia apa? Ya, fa'il, antuma, gitu ya. Nanti yang fil amarnya apa? Fa'ilnya domir antuma. Atau wawul jamaah. Wawul jamaah di sini berarti ketika fil amr fa'ilnya domir antum. Bukan berarti nanti fil amr ketika diakhiri wawul jamaah kita katakan mabni ala domi. Enggak ya. Tidak. Dia tetap kita katakan mabni ala hadfin nun. Bisa dipahami ya. Dan juga ketika bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah masa kita katakan mabni alal kasri. Hmm? Mabni alal kasri. Enggak ya. Kalau nggak salah tadi saya juga sebut lagi itu. Mabni alal kasri. Izin Pak Itu Ustadz. salah.
Pak Salah Ustadz ya. yang bilang tadi yang kataba ini Pak Ustadz yang mabni ala fathih. Betul itu bukan? Yang Oh, kataba. film Filmadi ya, Filmadi ya. Iya, betul itu kataba tadi yang Pak Ustadz bilang mabni ala fathih. Oh, yang Filmadi ya. Berarti bukan Fil Ya, Amr ya. bukan, Nah, bukan. nah ya. Kalau Fil Amr itu intinya mabni di atas fathahnya kapan? Cuman satu, ketika bersambung dengan nun taukid saja secara langsung. Paham ya? Nah, Yang mengatakan apa namanya? Apa namanya? Mu'rob itu i'rabnya gimana Pak Ustadz? Yang untuk amr. Berarti mu'rob alal itunya sama ya Pak Ustadz ya? Yang itu nggak usah mengatakan kita pikirin itu. Itu nggak usah kita pikirin itu. oh, Nggak usah kita pikirin pendapat yang mengatakan apa namanya fil amr itu mu'rob ya. Nah, intinya cukup kita tahu aja. Oh, ternyata ada yang bilang fil amr itu mu'rob. Siapa? Orang-orang Kufah. Udah sampai situ aja. Karena nanti bingung nanti kalau kita mempelajari usulnya mereka terkait kaidah pengirobannya juga. Dan itu nanti ada perbedaan-perbedaan lagi. Jadi kita fokuskan di sini dengan pendapat yang rojihnya saja, yakni fil amr itu apa? Mabni. Dan mabninya di atas empat keadaan. Mabni ala sukun ketika apa? Ketika bersambung dengan nun niswah. Kemudian ketika apa lagi? Ya, ketika fiil amar itu sahih akhir tapi tidak bersambung sesuatu akhirannya seperti udrus, uktub dan lain sebagainya. Dan yang kedua fiil amar itu mabni di atas ya fathah ketika satu saja ya ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kemudian yang ketiga mabni di atas penghilangan huruf ilat tentu kalau fiil amar itu adalah mu'tal akhir dan akhirnya di situ tidak bersambung dengan sesuatu seperti ud'u is'a berarti kan fil amr yang mu'tal akhir ini fa'ilnya domir anta. Nah, yang keempat ini adalah keadaan fil amr yang mabni di atas penghilangan huruf ilat. Nah, fil amr ini berlaku ketika apa? Fa'ilnya itu adalah antuma, kemudian anti, kemudian apalagi antum. Ya, jadi fil amr yang fa'ilnya antum, yang fa'ilnya antuma, yang fa'ilnya anti, itu si fil amr nanti mabninya apa? Ala hadfin nun. Ya, bisa difahami sampai sini? insya Karena Allah nanti ya. kalau fa'ilnya antum pasti fi'il amarnya bersambung dengan kalau fa'ilnya antum pasti fi'il amarnya bersambung dengan wal jamaah. Kalau fa'ilnya antuma pasti fi'il amarnya bersambung dengan alif isnain. Nah, kalau si fa'ilnya itu domir anti pasti fi'il amarnya bersambung dengan apa? Ya mukhatabah. Maka di sini contoh firman Allah SWT, idhaba, idhaba. Nah, ini kan aslinya apa? Idhabani gitu. Tapi nunnya dihilangkan. Ya wajib karena bentuknya fil amr. Maka kita i'rabnya bagaimana? Idhaba fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun gitu ya. Idhaba ila fir'aun. Kemudian yang kedua, kulu washrobu. Nah, ini bagaimana irabnya kulu dan ishrobu? Ya, mabni ala hadfin nun. Ya, kemudian di sini apa? Uqnuti. Nah, asalnya uqnutina ada naknya tuh. Ya, nah, kalau yang ini uqnuti usjudi. Ya, asalnya apa? Usjudina. Karena fa'ilnya domir anti. Tapi nunnya apa? Hilang karena memang bentuknya fil amar. Wajib itu. Jadi kita i'rab uqnuti usjudi ya fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Selesai sudah pembahasan. Barakallah fikum. Ini faidah. Kita lanjutkan. Lanjutkan saja ya. Taib. Faidah. Yubna al-amru fil amr dimabnikan ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu di atas ya apa fiil mudhari'nya itu atau bentuk fiil mudhari'nya itu dijazm bihi dengannya. Nah, faedah yang diberikan oleh penulis ini untuk ya membuat kita faham ya.
Langkah-langkah membuat fi'il amr seperti itu. Nah, dan dari langkah ini juga dipikirkan oleh orang-orang Kufah. Nah, ya kan dia muncul dari fi'il mudhari yang dijazm, bentuknya sama. Ya udah, mu'rab sajalah kata orang Kufah. Tapi kita tidak usah pikirkan itu. Ya, kita ambil langkahnya ini. Fa in aradta an ta'tiya bi fi'lil amri, ya. Maka apabila engkau ingin datangkan fi'il amr bitoriqatin sahlatin dengan cara atau langkah yang mudah, fattabi'al khutuwati at-taliyah, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, i'ti. Nah, teman-teman, i'ti di sini ini fi'il amr nih, datangkanlah. Coba di i'rab. Apa i'ti di sini i'rabnya? Fi'lu amrin mabniun ala Hadfil Hafiz, Hafiz, Hadfillah. harfil illah, betul Fi'illah. ya. I'ti. Ya, i'ti. Itu dari kata atayati, i'ti gitu. I'ti datangkanlah olehmu fi'il mudhari, datangin nih fi'il mudhari dulu ya. Nah, ini udah ada contohnya gitu. Yudahriju, taib. Thumma ijzimhu, kemudian jazmkanlah si fi'il mudhari tersebut. Ya, setelah jazm itu fi'il mudhari, berarti kan sukun ya. Thumma kemudian apa? Ihdzif harfal mudhara'ah. Hapus itu huruf mudhara'ahnya. Ya. Oke. Berikutnya, wa mata baqa, dan apa yang tertinggal huwa al-amr. Dan yang tertinggal tadi setelah kita jazm si fi'il mudhari dan huruf mudhara'ahnya kita buang gitu, maka akan tinggal di situ bentuk fi'il amrnya. Paham ya? Duna taghyirin, tanpa mengubah ya huruf au ya harokah, tanpa mengubah huruf ataupun harokat. Contohnya di sini. Contohnya yudahriju. Ini bentuk mudhari kan? Nah, ini bentuk mudhari. Yudahriju. Kita datangkan amil yang bisa menjazmkan si fiil mudhari yudahriju ini. Lam yudahrij. Udah majzum ya, udah jazm ya ini fiilnya yudahrij. Ya sudah, cara ketiganya apa? Hilangkan huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Ya, jadinya dahrij. Jadi dahrij di sini apa? Fi'il a, fi'il a, fi'il amr. Amr. Ya, nah ya. Lalu bagaimana untuk yang yang antuma? Ini kan dahrij fa'ilnya anta. Kalau yang fa'ilnya antuma bagaimana? Kan yudahrijani, ya. Yudahrijani, kemasukan lam jadinya apa? Yudahrija, nunnya hilang kan? Iya. Jadi ketika nanti ingin dibentuk fi'il amr, cara ketiganya apa? Hilangkan huruf mudhara'ahnya, yu-nya. Jadinya apa? Dahrija. Nah, ini meskipun di belakangnya ada alif, jangan sampai dikatakan fi'il amr mabni alal fathi. Enggak. Tapi apa? Fi'lu amrin mabniun ala Hafiz hazf nun, Hafiz nun. Hadfin nun ya. Hadfin nun gitu. Di atas penghilangan huruf huruf nun. Nah, ini caranya ya. Yu'allimu lam yu'allim jadinya apa? Alim gitu. Yunakishu lam yunakis jadinya apa? Nakis huruf mudhara hilang gitu kan. Yusalli lam yusalli jadinya apa? Salli. Salli ala. Nah, itu ada yang di lafal-lafal sholawat gitu. Ditulis ada ya-nya. Salah, itu fil amr. Ya-nya harus ngilang gitu ya. Nah, berikutnya yaro lam yaro ya. Nah, ini kan penghilangan huruf ilat nih. Karena yaro ini adalah fiil mu'tal akhir gitu. Berarti huruf ilat alifnya itu dibuang ketika jazm. Nah, ketika jazm, nah dengan cara yang ketiga, tatkala kita ingin mengubah bentuknya ke fi'il amr, hilangkan huruf mudharaahnya dari bentuk jazmnya dia. Jadilah ro begini. Ya. Nah, ya. Sampai sini bisa dipahami? Yata'allamuna lam yata'allamu, kemudian apa? Ta'allamu.
Itu. Ada pertanyaan. Ustadz, sebenarnya kegunaan mengetahui tanda mabni itu untuk apa ya? Itu untuk mengidentifikasi, ya, karena saking detailnya dan juga itu kita bisa mengetahui itu fil amr dari mana dan kita nanti bisa mengetahui failnya apa ya dari situ tanda kemabniannya. Paham sampai sini ya? Karena nanti kalau kita nggak tahu tanda kemabniannya, gimana cara tahu kita tahu failnya apa gitu. Nah, kalau kita nggak dapat failnya, gimana cara kita mau menerjemahkan gitu. Kalau terjemahan udah nggak dapat, ya kita nggak akan bisa menarik kesimpulan apa-apa gitu ya. Nah, berikutnya nih, faedah yang kedua. Mbak, wa ingkana ya. Nah, jikalau ya, wa ingkana al harfu. Nah, kalau huruf alladhi yali harfal mudhara'ah, baik. Kalau huruf yang ya setelah huruf mudhara'ah itu sakinan, sukun, ya. Nah, setelah huruf mudhara'ah itu sukun, ji'na qablahu di alif waslin. Kita datangkan sebelumnya alif wasal. Bisa dipahami nggak maksudnya nih? Maksudnya nih, ya, nah, jadi ketika bentuk fi'il mudhari nih teman-teman ya. Nah, ketika bentuk fi'il mudhari, huruf pertamanya kan huruf mudhara'ah. Tapi setelah huruf mudhara'ah, ya, itu sukun, maka kalau kita ingin ubah dia ke fi'il amr, kita tambahkan hamzah wasal di akhirnya pada bentuk fi'il amrnya nanti. Kenapa? Li'annana la nastati' an nabda bisakin. Nih Masya Allah. Karena kita nggak bisa memulai dengan apa? Dengan sukun. Dengan sesuatu yang sukun. Paham nggak maksudnya? Ini kita langsung masuk ke contoh. Nih lihat di sini sebelum kita baca yang ini terakhir. Yaktubu. Ini kan fi'il mudhari. Kemasukan jazm. Lam yaktub. Lah terus kalau misalkan kita pakai cara yang pertama tadi. Kalau kita pakai cara yang pertama tadi. Karena kan setelah huruf mudhorahnya nih sukun. Jadinya begini dong. Gimana bacanya? Bisa nggak dibaca nih? Nggak Nggak bisa. bisa. Nggak Tidak. Nggak bisa. bisa. Nah, maka caranya yaitu dengan cara yang kedua ini teman-teman. Dengan menambahkan hamzah wasal. Nah, jadilah uktub di sini. Untuk menentukan harokat hamzah wasalnya, kita lihat tutbatul alifu bid dhammi. Alif wasal itu diharokati dengan domah kapan? Ingkanal harfu ya as-salisu ketika huruf ketiganya itu minal fi'li dari fi'il, huruf ketiga dari fi'ilnya itu apa? Matmuman, berharokat domah. Paham ya? Jadi kalau huruf ketiga dari fi'il amr itu berharokat domah, maka harokat pada hamzah wasal itu apa? Domah pula. Berikutnya nih. Watut batu bil kasri. Nah, dan alif atau hamzah wasal itu diharokati kasrah dengan kasrah. Kapan? Ingka nasalisu. Kalau huruf ketiga dari fi'il itu apa? Maftuhan, fathah. Au maksuron. Atau kasrah. Jadi kalau huruf ketiga dari fi'il amr itu kasrah maupun fathah, maka harokat dari si alif atau hamzah wasal yang mengawali fi'il amr tersebut apa berarti? Surah. Kasroh lah ya. Seperti ini contohnya iftah. Huruf ketiganya harokatnya fathah. Ijlis huruf ketiganya harus harokatnya kasroh.
Maka harokat dari hamzah wasalnya apa? Kasroh. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita tutup, ada? Tidak ada ya? Nah, lalu bagaimana kalau ro? Bagaimana kalau ro? Dari ro'a. Coba kita balik dulu nih. Coba untuk penutup kita. Nih, untuk ro. Yaro, lam yaro, ro. Ro ini kan kalau failnya apa? Kalau failnya anta. Kemudian kalau failnya antuma bagaimana? Rokna. Betul nggak? Hah? Ro sampai alif Ustaz. Ro. Ro-nya panjang Ustaz. Jadi gini, kalau anti ya, nih saya taruh ininya ya. Nah, domirnya dulu di sini. Saya taruh. Anta. Fiil mudhari'nya apa? Taruh kan? Kita masukkan penjazm. Jadinya apa lam? Lam taruh. Huruf ilat alifnya hilang. Nah, bentuk fiil amarnya kita datangkan langsung. Fiil amarnya apa? Hilang huruf mudhari'ahnya tak. Berarti tinggal apa? Ro doang. Ini berarti failnya apaan? Anta. Ro. Lihatlah. Ro. Lihatlah kamu. Lihatlah oleh kamu. Ya. Kemudian anti. Ya. Nah. Anti. Bagaimana? Fiil Ri, mudhari'nya? ri, Oh, ri. taroina. Oh, Roina. Taroyina. Taroina. Taroina itu artinya apa? Kamu perempuan sedang melihat. Ingat ini mudhari' ya. Kalau fiil madinya apa? Ro'at. Ro'at. Ya kan? Ro'at. Diakhiri tak sukun, tak taknis. Nah, kalau fiil mudhari'nya taroina. Baik. Kemudian masuk penjazm lam. Lam apa jadinya? Lam taroy. Karena nunnya hilang. Lam taroy. Nunnya hilang. Begitu. Ya, lam taroy. Maka jadinya fil amarnya bagaimana ini? Taroy. Eh, kan Roy. hilangin dulu dong mudorohnya. Roy Ustaz. Roy. Ya, Roy ya. Roy. Kamu perempuan lihatlah gitu. Lanjut yang antuma. Antuma apa fil mudorenya? Taro ya nih. Ini di ini ya teman-teman di kaidah sorof tuh. Alifnya diibdal menjadi ya. Karena alif bengkok. Itu ya. 6. Taroyani. Taroyani. Berarti masuk penjazm lam 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 taroya. Ya. Roya. Lam taroya.
Berarti apa? Fi'il amarnya. Roya. Betul sekali. Roya. Fi'il amarnya roya. Berikutnya. Antum. Ya, antum. Antum, fi'il mudhari'nya apa nih yang dari ro'a? Tarawna. Fi'il mudhari'. Eh, apa namanya? Kalau fi'il madinya kan apa? Ro. Kalian. Kalau ro'au kan mereka. Ro'au itu apa? Mereka melihat. Ya Rauna. Eh, Nah, itu ya rauna kan? Dapat itu. Ya rauna itu apa? Hum, mereka laki-laki sedang melihat. Tapi kita ingin ubah ke fi'il amr kan nggak bisa. Fi'il amr nyuruh mereka nggak bisa kan? Antum berarti. Berarti fi'il mudhari'nya yang dari domir antum apa nih? Dari yaro. Yaro plus domir antum jadinya apa? Tarauna. Huruf Rauna. mudhara'nya ya ganti ta karena kan mukhotob. Nah, di sini mukhotobnya adalah jamak laki-laki, tambahkan apa? Waw dan nun. Jadinya apa? Antum, ta, raw. Nah, paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Baik, ya. Nah, kita masuk di sini nih. Jazm, lam, ta. Taraw. Lam Iya, lam tarau. Jangan lupa ada alif. Alif apa namanya nih? alif. Alif apa namanya nih? Alif farikah ya? Hah? Betul. Alif fariqoh. Ya, alif fariqoh. Kenapa alif fariqoh didatangkan? Untuk menandakan si Jaga. wawunya di situ adalah wawu Jamaah. bukan wawu huruf ilat. Itulah fungsi alif fariqoh. Baik, langsung kita percepat saja. Ini udah lebih dari 1 jam ya. Nah, nah, roh jadinya apa? Roh jadinya apa nih? Fil amarnya. Betul. Row. Raw. Raw. Roh. Oh, Ada alifnya tetap. Paham ya? Ya, nggak pas nih. Yang nggak ini apa namanya? Nggak cukup nih untuk antuna. Saya hapus ya ini ya. Nah, Nggak. Ustaz. Baik, saya hapus. Nanti antum screenshot saja untuk dicatat. Yang antuna sekarang nih terakhir. Ya, karena total 6 kan? Ya, 6. Tapi kita berikan 5. Karena antuma itu kan bisa untuk apa? Laki perempuan. Ya, bisa antuma muzakar, bisa antuma muannas. Jadi 5 saya berikan ya. Nah, antuna sekarang nih. Jadi fil amr itu failnya adalah domir-domir mukhatab. Antuna nih. Gimana jadinya nih antuna fil mudhari'nya? Fil mudhari'. Ta Tarautuna. Taroina. 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 Nunnya di sini apa? Nun niswah atau nun inas. Gitu ya. Kan asalnya dari taro. Tambahkan nun inas. Ya udah. Alif bengkoknya berubah jadi ya tuh. Ya, alif mu'talnya itu tadi huruf filat alifnya itu jadi ya. Taroina jadinya. Langsung kita masukkan penjazam nih terakhir lam ta. Lam taroy. Taro, Wih. taroina. Tetep lam taroina. Tahu nggak kenapa? Karena mabni atas ini Ah, bersambung benar. dengan nun inas. Iya, betul sekali. Nah, ini pembahasan kita nanti di pertemuan berikutnya itu. Fiil mudhore itu kan mayoritasnya apa? Mu'rob gitu. Nah, atau kita bisa katakan dari perkataan penulis tadi, fiil mudhore itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kapan fiil mudhore itu mabni? Salah satu alasannya apa? Ketika bersambung dengan nun inas. Maka kalau Ya, masuk jazm, ya dia nggak mengalami perubahan, ya tetap taroina. Paham sampai sini? ya. Insyaallah Ustaz. Baik, jadi fil amarnya gimana nih kalau kita nyuruh perempuan, wahai muslimah, lihatlah, wahai para muslimah, lihatlah.
Roina. Roina. Roina, gitu ya. Roina. Barakallah fiik. Ya, contohnya. Ya, mudarrisatu. Wahai para guru perempuan. Ya, mudarrisatu. Ya. Roina. Lihatlah. Gitu. Barakallah fikum teman-teman semua. Kita tutup, cukupkan. Wah, sudah lewat 1 jam lebih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Allah wasallam khairan ala kasiran. Muhammadin Ustaz. walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum jami'an.